Semuanya balik lagi Sobat After Rest di Sadrina Evanalia dan juga ada Albi Tama. Tapi sebelumnya kita mulai ini, mohon bantuannya buat teman-teman semuanya untuk subscribe dulu channel gue, yaitu channel Sadrina Evanalia untuk mendapatkan informasi seputar MotoGP dan juga podcast After Rest. Nah, kali ini kita akan ngebahas soal MotoGP final 2024, di mana kita udah tahu semuanya kalau misalnya Jorge Martin menjadi juara dunia MotoGP 2024. Selamat buat Jorge Martin sebelumnya. Nah, Bi, kalau kita lihat ini hasilnya dulu ya. Yang pertama itu Pecco Bagnaia, kedua juga ada Marc Marquez, dan ketiga ada Jorge Martin gitu ya. Meskipun Jorge Martin ketiga dia mendapatkan gelar juara dunia MotoGP 2024. Kita akan ngebahas ini lebih jauh lagi sama Albi gitu ya. Dari Albi dulu deh. Kayak gimana kesannya dan juga apakah ada adrenalinnya gitu ya di balapan kali ini, gimana Bi? Satu hal yang pengen gue ucapkan adalah lega perasaannya. Ini karena kita udah tahu siapa juara dunia tahun 2024 ini ya kan, setelah kemarin kita bertanya-tanya pada saat sprint race ini gap poinnya cuma 19 poin antara Pecco dan juga Jorge Martin. Kira-kira siapa nih? Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di balapan utama. Apakah ternyata Jorge Martin bisa meraih posisi juara dunia tersebut ataukah malah Pecco Bagnaia, dan akhirnya sudah terjawab. Akhirnya Jorge Martin yang jadi MotoGP World Champion 2024. Dan sebelum kita ucapin dulu selamat buat Jorge Martin dan juga buat para fansnya dan para pendukungnya yang berada di seluruh dunia ini. Akhirnya Babang Martin bisa menunjukkan bahwa dirinya adalah yang terkuat di tahun 2024, karena bisa dibilang Jorge Martin ini cukup berdarah-darah ya di tahun 2024, dan bahkan kalau misalnya kita flashback lagi dari tahun 2022, 2023, Jorge Martin juga sebenarnya bisa dikatakan sudah menjadi kontender bagi perebutan gelar juara dunia. Nah, tadi juga kalau misalnya kita mau bahas terkait dengan selebrasinya, ini cukup ikonik juga. Dia tiba-tiba berubah jadi Terminator gitu kan, ala Arnold Schwarzenegger, keluar dari box terus tiba-tiba nembak, langsung ada helm emas kayak yang biasa dilakukan sama para pembalap-pembalap. Ini bener-bener gue langsung ngerasa terharu, dan akhirnya Jorge Martin bisa mencapai apa yang dia inginkan, dia cita-citakan. Dan bahkan di boxnya Prima Pramac Ducati sendiri, tempat Jorge Martin ini parkirin motornya di garasi, itu keluarganya udah banyak yang datang, entah itu eyangnya, pacarnya, keluarganya, semuanya udah datang. Dan cukup tegang ya, di 3 lap terakhir tuh semuanya udah kayak berdoa gitu supaya Jorge Martin ini tidak berbuat kesalahan, karena takutnya kan mungkin ada sesuatu yang nggak baik gitu, karena Pecco udah di depan posisi pertama dan Jorge Martin ada di posisi ketiga. Tentu keluarga udah deg-degan banget. Dan gue sendiri walaupun gue secara pribadi ini sempat menjagokan Pecco Bagnaia, tapi ikut happy karena akhirnya Jorge Martin bisa melunasi cita-citanya buat keluarganya. Dan entah ya, apa yang waktu pas hari Sabtu kita kemarin lihat, Pecco Bagnaia bilang apa yang akan atau harus dilakukan oleh Jorge Martin ketika menang MotoGP 2024 adalah Mary Maria, menikahi si Maria, yaitu yang merupakan kekasihnya. Ini apakah bakal dilakukan sama Jorge Martin atau enggak, kita tinggal lihat aja Jorge Martin ke depannya. Tapi Drin, kalau misalnya kita bahas soal balapannya sendiri, gua mau impresi yang gue tonton pada saat balapan main race di Catalunya sebagai season finale ini, sebenarnya pada saat start sampai dengan menjelang 3 lap sebelum finish, gue ngerasanya flat-flat aja karena tidak banyak perlawanan yang dilakukan. Tapi di sini justru gue menantikan beberapa hal yang jadi isu daripada balapan terakhir, yaitu team order ataupun kerjasama antar pembalap gitu. Nah, kalau misalnya kemarin kita di sprint race sudah ngeliat kayaknya Enea Bastianini ini cukup ngejagain gap antara Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin dengan berada di antara keduanya, yaitu di posisi kedua. Dan itu kelihatan banget dia susul menyusul antara Enea Bastianini dan juga Jorge Martin. Dan Jorge Martin akhirnya main aman, walaupun dia sempat kayak kepikiran nih harus seperti apa, tapi ya udah, yang penting dia posisi 3 finish. Gapnya cuma 19 poin sama Pecco Bagnaia, dan itu berlanjut juga di main race-nya, Adrian. Nah, di main race-nya peran Marc Marquez ini jadi penentu penjagaan dari Pecco Bagnaia sendiri, dari Jorge Martin supaya tidak terlalu mendekat gitu ya. Walaupun pada akhirnya memang
Jorge Martin unbeatable juga di posisi ketiga, nggak kesel sama siapapun karena ada sang mentor yaitu Alex Espargaro yang benar-benar ngejagain pace laju para pembalap yang ada di belakang, mulai dari Enea Bastianini, lalu juga ada Franco Morbidelli di belakang udah pada nggak bisa ngejar semua karena dibayang-bayangin sama Alex Espargaro yang menurut gue sangat terlihat dia menjaga pace-nya dia untuk tidak bikin pembalap-pembalap yang tanda kutip diduga akan membantu Pecco itu untuk menyusul dan merangsak mengganggu Jorge Martin gitu. Nah, jadi kelihatan banget benar-benar Alex Espargaro juga berjuang selain dia untuk ngejagain Jorge Martin sebagai tanda kutip sahabat deket gitu ya, sahabat karib, juga dia kan pengen ngasih perpisahan yang manis karena ini adalah balapan terakhir dia sebagai pembalap MotoGP karena tahun depan dia adalah seorang test rider dari Repsol Honda sendiri, bukan Repsol Honda tapi HRC. Dia akan jadi test rider dari HRC sehingga dia ingin memberikan sesuatu yang manis buat balapan terakhirnya dia dan juga buat sahabatnya dia Jorge Martin. Dan itu juga berlanjut pada saat Jorge Martin merayakan kemenangan juara dunia di Parc Ferme, Alex Espargaro tuh datang menyelinap ya dari pinggir terus dikasih jalan segala macam, terus ada momen haru lah pokoknya di sana bisa dirasain. Dan ya kalau dari gue benar-benar 3 lap terakhir menjelang finish itu baru berasa kayak ayo ini jangan sampai berbuat kesalahan baik Pecco ataupun Jorge Martin karena keduanya bisa dibilang siapapun yang akan juara dunia semuanya adalah orang-orang yang layak karena udah konsisten, udah berjuang dengan gaya dan juga hasil maksimal dari versi masing-masing. Dan menurut gue Jorge Martin juara dunia sangat layak dan Pecco Bagnaia juga mungkin juga jadi juara bagi para penggemar ataupun para pendukungnya. Nah, tinggal kita lihat seperti apa sepak terjang keduanya di tahun 2025 mendatang. Apakah masih akan sama-sama sekompetitif sekarang ataukah ada perbedaan ataupun hal-hal yang nantinya bakal kita lihat. Kira-kira kalau dari gue gitu sih, Dirin. Kalau dari lo sendiri gimana nih, Dirin? Gue juga pengen tahu nih. Oke, kalau gue akan nggak bahas gini satu-satu ya, tanggapan dari para pembalap gitu ya terkait dengan Jorge Martin yang akhirnya berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2024 gitu. Yang pertama ada dari Marc Marquez gitu. Ketika tadi dia diwawancarai di Parc Ferme sebelum podium ya. Jadi kata Marc Marquez dia salut sama Jorge Martin dan memang dan juga mengucapkan selamat buat Jorge Martin. Tentunya Jorge Martin itu memang membuktikan gitu ya. Katanya si Marc Marquez memang Jorge Martin ini layak gitu karena konsistensinya, kemudian juga ada beberapa kelebihan dirinya gitu ya, kelebihan dari Martin dibandingkan dengan Pecco Bagnaia gitu. Sementara untuk Pecco Bagnaia sendiri, ini juga nggak terlalu banyak komentar, alias nggak terlalu banyak ngomong ya di konversinya di Parc Ferme gitu. Karena apa? Menurut dia ini adalah harinya Jorge Martin gitu. Terus udah gitu juga tadi dia juga mengapresiasi gitu ya apa yang menjadi kelebihannya si Jorge Martin. Benar katanya Marc Marquez gitu di konsistensinya, kemudian juga beberapa kelebihan kayak mentalnya juga udah lebih oke gitu ya dibandingin dengan tahun lalu. Nah, untuk si Jorge Martinnya sendiri nih Bi, dia itu juga sempat bilang kalau misalkan ini tentunya ini adalah anugerah terbesarnya dia gitu, dan ini adalah waktunya setelah penantian dia menunggu selama 2 tahun ya menjadi juara dunia MotoGP 2024 gitu. Dan dia merasa kalau misalnya ini benar-benar long journey gitu, perjalanan panjang karena dia sendiri bilang kalau misalkan dia benar-benar mati-matian gitu ya untuk bisa mengorbankan dirinya menjadi juara dunia MotoGP 2024. Kalau tadi di konvers di usai balapan gitu ya Bi, dia itu bilang kalau misalkan segala cara dia lakuin gitu. Beberapa pengorbanan ketika dia ada di rumah gitu, latihan setiap hari, kemudian juga selalu ngukur strategi. Terus kalau kita lihat ya setiap balapan beberapa belakangan ini gitu ya, si Jorge Martin itu benar-benar kayak memvisualisasi di pikirannya dia gitu, di matanya dia sambil merem gimana dia bisa kayak melalui track by track gitu ya di lintasan kayak misalkan tadi di Catalunya, kemudian juga di Malaysia waktu kemarin gitu Bi. Nah, menurut si Jorge Martin juga yang menjadi kekuatan dirinya di tahun ini gitu ya, kalau misalkan dia itu benar-benar bisa memperbaiki kesalahan atau kayak belajar dari kesalahan di tahun lalu. Dan dia bilang memang tahun lalu dia banyak
kesalahan-kesalahan dan akhirnya dia mengambil sisi-sisi positifnya untuk bisa meraih juara gitu ya di MotoGP 2024 ini. Nah, itu tanggapan dari para pembalap gitu ya, Bi, usai tadi balapan di MotoGP final di 2024 ini. Tapi untuk balapannya sendiri sih, gue melihat di awal-awal agak deg-degan gitu ya, tapi di tengah-tengah tuh kayaknya agak boring, tapi di belakang agak deg-degan lagi gitu, Bi. Kenapa? Karena gue melihatnya tadi sama kayak Albi, di sini lebih kayak ada tim ordernya, meskipun dari Ducati ya tidak menyuruh sama Ducati itu untuk tim order. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, Marc Marquez, kalau nggak salah gue sempet catat itu di lap ke-6 gitu ya. Di lap ke-6 itu terlihat banget Marc Marquez nahan untuk nggak duluin Pecco Bagnaia gitu ya. Karena itu udah mau tikungan dan memang si Marquez tuh dikit lagi gitu untuk bisa menyalip si Pecco Bagnaia, tapi itu kelihatan banget dia ngerem duluan dan dia nahan gitu untuk nggak duluin Pecco Bagnaia. Dan tadi gue juga sempat bilang sih, udah Marquez lo situ aja deh gitu, jangan ganggu Pecco Bagnaia. Karena apa? Ya karena lo juga udah dapet posisi ketiga gitu kan di klasemen di kejuaraan dunia. Terus udah gitu juga kalau dari Alex Espargaro itu kelihatan banget dia setia kawan banget sama Jorge Martin. Dan dia benar-benar defense banget gitu ya, nahan supaya tadi Enea Bastianini yang mencoba berkali-kali overtake Alex Espargaro, kemudian juga ada Alex Marquez gitu yang berusaha untuk overtake juga. Ini keren sih Alex Espargaro. Bukan cuma karena dia pengen nyelamatin si Jorge Martin gitu ya, tapi dia juga pengen memberikan yang terbaik gitu untuk Aprilia karena dia terakhirnya, dan juga balapan MotoGP terakhirnya juga kan ya, apalagi ini juga di Catalunya gitu, di istilahnya di home race-nya dia kayak gitu, Bi. Home race, ya. Betul. Nah, itu gue merasa memang ada bantuan-bantuan gitu ya dari Marc Marquez sendiri, kemudian juga ada Alex Espargaro, kemarin juga tadi Albi juga dibilang Enea Bastianini gitu di sprint race. Kalau gue melihatnya antara Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia ini kayak ada saling balas budi gitu kan. Karena apa? Karena waktu kemarin di kualifikasi kita lihat gitu ya, Pecco Bagnaia ini knowing Marc Marquez gitu. Dan Marc Marquez sendiri sama Pecco Bagnaia sendiri mengakui bahwa ini adalah strateginya Bagnaia gitu ya. Si Bagnaia mengatakan bahwa ia butuh beberapa pembalap gitu untuk menjaga jaraknya Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin. Dan salah satunya itu dia menarik Marc Marquez gitu ya, towing. Dan si Marc Marquez memanfaatkan slipstream-nya gitu. Padahal di kualifikasi dia kalah banget lah istilahnya, catatan waktunya nggak bagus gitu. Tapi ketika di slipstream alias di towing gitu ya sama Pecco Bagnaia, wah dia bisa di posisi kedua gitu. Tapi akhirnya dibalap sama Alex Espargaro jadi posisi ketiga gitu. Nah, ada alasan gitu ya, kenapa menurut gue ya, alasan kenapa si Marc Marquez itu akhirnya mau membantu Pecco Bagnaia. Satu, si Marc Marquez ini tentunya tadi ya udah dibantuin sama Pecco Bagnaia untuk meraih posisi ketiga di di start gitu ya, atau di kualifikasi. Nah, terus dari itu juga ketika dia ada di posisi ketiga, berarti dia sudah menyelamatkan dirinya sendiri nih untuk menjadi juara ketiga kan di klasemennya. Dan gue rasa juga si Marc Marquez nggak akan ngerecokin Pecco Bagnaia nih. Karena apa? Karena dia akan menjadi teammate-nya gitu di tahun depan di 2025 gitu. Dan tadi juga kalau kita lihat di balapannya itu udah bener sih Marc Marquez nggak mau ngeresain Pecco Bagnaia gitu ya, tapi tetap ngejagain si Jorge Martin gitu. Dan dia mungkin ini strateginya Pecco Bagnaia cukup berhasil di Marc Marquez, dan juga Marc Marquez gue rasa sudah menjalankan perannya gitu ya untuk bantuin Bagnaia di balapan ini. Begitu juga sama Alex Espargaro, dia juga sudah menjalankan perannya gitu ya untuk menjagain si Jorge Martin gitu, Pi, kalau dari gue. Yes. Benar sih, benar. Iya. Tapi di balik adanya tanda kutip tim order atau saling bantu antar pembalap ini, tapi bisa dibilang masing-masing pembalap baik itu Pecco ataupun Jorge Martin ini meraih prestasinya tuh dengan kekuatan sendiri ataupun dengan strategi sendiri gitu ya. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat juga, tadi bahkan gue sempat bilang Jorge Martin tuh meraih ini semua berdarah-darah. Dia banyak sekali mengalami
krisis kan Rin. Di 2022 krisis yang dialami sama Jorge Martin itu kan krisis fisik. Dia mengalami cedera, operasi tangan, sarafnya segala macam karena kan dia ngaku biasanya kalau di balapan di tahun 2022 di 5 lap terakhir tuh tangannya suka kebal gitu kan. Jadi nggak bisa ngerasain remnya sejauh apa, terus ngegasnya sejauh apa, dan akhirnya dia harus operasi dan perlahan-lahan fisiknya mulai membaik nih. Di 2023 dia kan sama Pecco Bagnaia juga jadi decider gitu kan untuk perebutan gelar juara dunia. Nah tapi di 2024 balik lagi, justru krisis yang dialami sama Jorge Martin tuh krisis mental ya kan. Beberapa kali kita ngeliat Jorge Martin tuh frustasi sampai dobrak box garasinya dia, dan akhirnya gue dapet info juga kalau Jorge Martin memutuskan untuk meng-hire atau merekrut tim ataupun mentor untuk bidang mental dia ya, untuk kejiwaan, untuk bisa mengatur ritme dia pada saat balapan, dan juga tidak begitu banyak memikirkan hal-hal yang mungkin bisa mengganggu konsentrasi dia pada saat balapan. Dan ini dilakukan pada saat sesi di luar aktivitas balap ataupun di luar seri balapan. Nah ini memang tidak diumbar siapa sebenarnya orang ataupun sosok yang menjadi mentor mental pada Jorge Martin sendiri, tapi ini diakui sama manajer dari tim Prima Pramac Ducati yaitu Gino Borso yang bilang kalau memang Jorge Martin punya masalah itu, dan ternyata perubahannya signifikan Drin katanya. Dengan adanya mentor di bidang kejiwaan ataupun mental ini bikin Jorge Martin tuh lama-lama kan jadi meningkat signifikan. Dia bisa mengatur ritme balapnya, dia bisa mengontrol emosinya, dia juga jadi nggak tergesa-gesa. Dan ketika dia udah ngalamin yang namanya panic attack, karena kan Jorge Martin tuh kelemahan juga panic attack kan, ketika dia udah ngerasa wah disusul nih sama Pecco, wah disusul sama Marquez, dia ketakutan segala macam, malah jadi bikin banyak kesalahan. Nah di akhir-akhir ini mungkin 6 atau 5 race terakhir pace-nya si Jorge Martin ini udah mulai kayak slow down, terus juga nggak terlalu berambisi banget. Dia jadi cepat tersadar ketika dia ada di posisi aman, oh ya udah gue nggak usah berambisi banget nih gitu. Dan akhirnya itu yang bikin Jorge Martin konsisten walaupun nggak menang podium pertama terus, tapi setelah dia ada di podium antara kedua ataupun ketiga baik di sprint race maupun di main race-nya. Nah kalau menurutku itu jadi salah satu kunci keberhasilannya Jorge Martin di tahun 2024 ini, ditambah dia juga kan sempet mungkin kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Ducati setelah dijanjikan akan masuk ke tim pabrikan Ducati Lenovo, tapi akhirnya malah meng-hire Marc Marquez. Mungkin ini jadi salah satu pemicu dia untuk gue harus menunjukkan nih gue yang terbaik, dan sekaligus perpisahan yang manis karena mau gimana pun dia udah 4 tahun di Pramac Ducati, dalam arti diasuh sama Ducati, banyak banget fasilitas yang didapat Ducati, ya setidaknya dia ingin memberikan hadiah yang manis juga, perpisahan ya kepada Ducati. Dan kejuaraan ini juga bikin Jorge Martin akhirnya menjadi pembalap independen pertama nih Drin yang meraih gelar juara dunia di era MotoGP modern. Terakhir itu Valentino Rossi di tahun 2001 pada saat masih membalap di tim Nastro Azzurro Honda. Dia di tim satelit, dan habis itu kan generasi berubah ke era 4 tak MotoGP modern. Dan ya ini Jorge Martin juara pertamanya, dan bahkan kalau dilihat standing klasemen para pembalap independen di tahun 2024, Jorge Martin juga meraih puncak pertama, dan kemenangannya Jorge Martin ini bikin tim Prima Pramac Ducati juga jadi tim independen pertama yang meraih gelar juara dunia di era MotoGP modern. Jadi ada 3 prestasi sekaligus yang dicetak sama Jorge Martin dalam peraihan gelar juara dunia tahun 2024 ini. Jadi bravo, famos buat Jorge Martin. Tadi juga Jorge Martin menjadi satu-satunya pembalap ya yang punya poin di atas 500 gitu ya, untuk poin yang championship-nya gitu ya. Ya 508 gitu. Nah, untuk isi Jorge Martin ini juga gitu, Bi. Kalau misalkan kita lihat tadi kan kita udah ngebahas soal mentalnya gitu. Nah, detik-detik gitu ya menjelang balapan terakhir gitu dari final 2024, memang ada perbedaan nih, Bi, antara Jorge Martin dan juga Pecco Bagnaia. Kalau misalkan Pecco Bagnaia waktu kemarin dan juga tadi gitu ya, kita udah lihat gimana ekspresinya Pecco Bagnaia, dia udah ketawa gitu ya, nggak ada sama sekali kesedihan dan juga nggak ada kemarahan ketika ngelihat Jorge Martin berselebrasi gitu ya, sampai akhirnya tadi juga sempet akhirnya si Pecco Bagnaia ngobrol aja sama Marc Marquez gitu sampai nungguin si Jorge Martin buat disalamin gitu sama dengan dia mau konfes juga gitu, ditanya sama jurnalis MotoGP-nya. Nah,
tadi kalau misalkan kita lihat memang nggak ada kemarahan gitu ya, nggak ada kesedihan di mukanya Peko Bagnaia karena apa? Karena dia juga udah tahu gitu, dan dia merasa sejak balapan Malaysia waktu kemarin angka selisih 19 poin itu adalah sesuatu yang memang sulit menurut dari Peko Bagnaia gitu. Dan waktu kemarin kalau dia bilang sempat di setelah sesi kualifikasi gitu menempatkan 10 pembalap di antara Jorge Martin dan juga Peko Bagnaia yang adalah harus sesuatu yang impossible gitu ya. Jadi memang dia sudah tahu bahwa Jorge Martin bakal dinobatkan menjadi juara dunia MotoGP 2024 di minggu ini gitu ya. Terus dari itu juga si Peko merasakan bahwa oh ya udah gitu, dia nothing tulus, dia nggak yang gimana-gimana, dia sudah tanpa beban. Tadi juga kita udah lihat bagaimana balapannya si Peko Bagnaia fokus banget gitu, nggak mau diganggu, nggak terganggu dengan apapun, meskipun Marc Marquez juga sempat mau mendekat gitu, tapi Peko Bagnaia fokus sampai akhirnya selesai, dan dia tersenyum gitu ya. Karena apa? Karena targetnya juga udah tercapai. Menurut dia menahan Jorge Martin di sesi sprint kemarin itu udah menjadi sebuah target dia gitu ya. Sampai akhirnya dia bisa fight lagi di balapan minggu gitu. Nah, perbedaannya lagi waktu kemarin tuh si Peko Bagnaia setelah sesi kualifikasi dan juga sprint, bahkan sebelum mau sprint race gitu ya, atau di setelah sesi sesi praktis gitu ya, si banyak sempat ditanyain gitu sama jurnalis MotoGP. Terus abis ini mau ngapain gitu ya setelah menjelang dari sesi kualifikasi besoknya. Si Peko Bagnaia malah ngomong gini, nggak akan ngapa-ngapain, saya mau menyelesaikan Lego apa ya, dia bilang Lego kayak Batman gitu. Jadi mainan Legonya itu belum selesai untuk dipasang-pasang gitu. Sementara dia pengen masang Lego itu sampai selesai gitu. Dan bukannya fokus untuk besoknya gitu kualifikasi. Dan ketika selesai kualifikasi juga Peko Bagnaia bukannya mau tidur atau mau siapin buat besok, enggak, dia mau jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan namanya ke Barcelona gitu ya. Itu malah dia udah enjoy banget gitu, enggak tanpa memikirkan apa-apa. Ini bedanya sama Jorge Martin. Jorge Martin di sesi kualifikasi, si Peko Bagnaia merasa bahwa wah ini si Martin kelihatan banget nervousnya gitu. Dan bener aja si Martin ini mengakui bahwa dia nervous karena apa? Dia sepanjang dari sesi kualifikasi terus kemudian ke sprint race itu dia sama sekali nggak bisa makan, Bi. Dia nggak makan sama sekali gitu. Terus udah gitu sebelumnya dia benar-benar tidur pules gitu ya. Tidur pules, terus udah gitu baru kemudian dia mandi air dingin katanya itu supaya merefresh lagi gitu, sampai akhirnya dia baru siap di sesi kualifikasi dan juga sprint race-nya gitu. Jadi memang kalau untuk Peko bener-bener nothing tulus, udah bener-bener menyerahkan gitu ya, dan dia bakal mencoba lagi sih di tahun 2025 gitu, Bi. Nah tadi juga kita udah lihat Bi, setelah si Jorge Martin gitu ya melintasi garis finish di posisi ketiga dan juga akhirnya dinobatkan jadi juara dunia MotoGP 2024, itu bos Ducati Gigi Dall'Igna langsung kan ya ke boxnya Pramac gitu ya, Pramac Ducati. Kemudian juga ada bosnya Ducati lagi ya, Domenicali ya, itu langsung pelukan sama siapa bosnya Pramac? Paolo Campinotti. Ya betul, Paolo Campinotti. Jadi kalau di situ memang kelihatan banget ya, maksudnya meskipun Jorge Martin berada di Pramac, kemudian juga Jorge Martin ini adalah sesi terakhirnya dia atau bersama Ducati gitu sebelum dia ke Aprilia, si Ducati ini benar-benar enggak apa ya istilahnya nggak menganaktirikan si Jorge Martin, kemudian juga mensupport terus gitu apa yang menjadi kebutuhan dari Jorge Martin sampai akhirnya dia bisa juara dunia MotoGP 2024. Kalau gue melihatnya seperti itu, kalau Albi gimana, Bi? Oke, nah gue juga tadi mau menanggapi dulu yang Peko Bagnaia, bener Edrin, yang soal Peko itu gue ngeliat dia begitu sekarang lebih lega, nothing tulus, dan gue juga baru tahu sebenarnya dia mau nyelesain Legonya dia segala macam dibandingin Jorge Martin yang pilih tidur, nggak nafsu makan dan akhirnya milih mandi. Gue merasa apa yang
Pecco rasakan saat ini udah lebih legowo karena dia sendiri kan sadar walaupun tahun ini dia mencatatkan prestasi 11 kali kemenangan, ini hampir menyamai kemenangan yang banyak diraih seperti pembalap-pembalap legendaris mulai dari Casey Stoner, Valentino Rossi dan juga Marc Marquez yang sampai 13 kali kemenangan dalam satu musim. Tapi Pecco juga udah sadar Drin kalau banyak juga kesalahan yang dia lakukan di tahun 2024 ini. Makanya dia bilang tahun 2024 ini tahun terbaiknya dia, tapi sekaligus juga tahun terburuknya dia karena banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Gimana enggak? Dia 8 kali DNF ya, do not finish, walaupun dapat 11 kali kemenangan. Jadi Pecco juga mungkin udah nothing tulus, setidaknya dia udah nahan lajunya Jorge Martin sampai titik darah penghabisan dan bener-bener bikin Jorge Martin tuh berpikir gimana caranya bisa juara dunia walaupun di last minute. Dan ya gue sepakat sama lu, bener-bener Pecco udah udah nothing tulus. Dan dia tuh tadi juga di akhir kan nungguin jadi Marquez sudah masuk ke dalam, dia nungguin Jorge Martin hanya ingin memberikan selamat karena mereka juga sebenarnya pernah satu tim bareng kan waktu di Moto3 di tim Mahindra itu, sehingga hubungan mereka cukup dekat. Dan bahkan pada saat kemarin di sesi wawancara Jorge Martin kan ditanya kalau misalnya Pecco Bagnaia yang juara dunia lu mau apa? Gue pengen Pecco mengundang gue gitu. Itu kan artinya di antara kedua orang ini ada kedekatan yang begitu intens, mereka juga begitu sportif. Jadi ya siapapun yang menang Pecco juga udah tahu Jorge Martin layak. Kalaupun Pecco yang menang juga Jorge Martin tahu dia yang layak gitu. Nah, soal tadi gimana pada saat sesi setelah finish ini terjadi, bos-bos Ducati kan ada Claudio Domenicali, ada Gigi Dalinya datang ke boxnya Pramac, terus saling berpelukan semuanya segala macam. Ini benar-benar hal yang manis buat dilihat gitu, karena bukan cuma Jorge Martin yang tahun depan pindah ke Aprilia dengan memberikan hadiah kemenangan dulu kepada Pramac dan juga Ducati, tapi juga Pramac akhirnya kan tahun depan pindah nih ke Yamaha. Bahkan nggak tunggu tahun depan, Rin, mulai hari Selasa besok pada saat tes pramusim Pramac udah ganti baju, udah ganti motor dengan motor Yamaha gitu kan. Jadi benar-benar ini sebuah perpisahan yang manis, dan ini juga membuktikan bahwa sportivitas itu benar-benar dijaga, nggak ada pandang bulu, nggak ada yang namanya diskriminasi antara tim pabrikan dan juga tim satelit, khususnya di lingkungan Ducati. Benar-benar semua yang dibutuhkan sama tim satelit daripada Ducati dikasih gitu. Dan ini juga diakuin sama Jorge Martin di wawancara minggu lalu pada saat di Sepang, bahwa sampai saat ini Jorge Martin minta apapun sama Gigi Dalinya ataupun sama Ducati, semuanya dikasih, semuanya disupport, dan nggak ada alasan apapun untuk tidak memberikan gitu. Karena memang dua-duanya, yaitu antara Pecco dan juga Jorge Martin, ini lagi berjuang untuk memperebutkan gelar juara dunia, sehingga Ducati juga ingin membuktikan bahwa mereka walaupun tim besar, mereka tidak serta-merta punya gengsi yang harus ditunjukkan. Oh, tim satelit nggak harus juara nih, atau tim pabrikan utama karena source lebih besar mau nggak mau harus juara dunia. Jadi hal-hal kayak gitu nggak ada, dan bener-bener tadi tuh bisa dibilang romantis gitu ya. Semuanya pelukan, dan ini jadi kado terindah lah intinya, baik masing-masing bagi Pramac sendiri, bagi Jorge Martin sendiri, dan juga bagi Ducati sendiri. Dan kejuaraan di tahun 2024 ini akhirnya nambah satu raja, Drin, buat di tahun 2025. Sebelumnya kan ada Marc Marquez yang udah ngantongin 8 kali juara dunia, Pecco Bagnaia ini 2 kali juara dunia, ada Fabio Quartararo dan Joan Mir sama-sama juara dunia 1 kali, dan ketambahan sama Jorge Martin. Dan tadi kalau misalnya kita sempat lihat di platformnya juga pada saat Martin tuh lagi heboh-hebohnya merayakan kemenangan, itu ada Pecco sama Marc Marquez yang kayak ngobrol berdua, ngeliatin gitu kayak raja lagi nontonin raja baru nih gitu. Terus kayak tahun depan kita bisa kali ini kayak gini gitu. Gue ngebayangin ada percakapan-percakapan yang kayak gitu dilakukan antara Pecco dan juga Marc Marquez. Jadi benar-benar tahun 2025 nih banyak kejutan, dan 2024 ditutup dengan momen yang sangat manis sih kalau menurut gue. Gitu sih, Drin. Ya bener banget, Bi. Untuk sportivitas memang gue rasa di MotoGP ini bener-bener dijaga ya, karena tadi kita lihat kalau misalkan bos-bos Ducati juga berselebrasi bareng gitu ya sama Pramac Ducati gitu, sama Capinotti. Dan ya kalau bisa dibilang sih sebenarnya Ducati juga nggak rugi-rugi amat, karena ya titel juara dunia juga ke Ducati kan, motornya motor Ducati gitu. Yeah. Tapi kalau misalkan kita lihat soal sportivitas di antara para pembalapnya, balik lagi ya kayak tadi si Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin gitu, kita lihat di abis selesai balapan gitu di Park Ferme,
si Jorge Martin si Peko Bagnaia menyamperin Jorge Martin gitu ya, kemudian mengucapkan selamat kepada Jorge Martin. Dan kalau misalnya kita lihat juga nih Bi, pas lagi di podiumnya gitu ya, di podium di atas setelah penyerahan trofi gitu ya, terus udah gitu ketika si Jorge Martin mau berselebrasi, terus champagne-nya itu sempat pecah kan botolnya, sampai akhirnya harus diambilin lagi gitu sama petugas MotoGP gitu. Terus tapi kita lihat di sisi kirinya itu Peko Bagnaia benar-benar nungguin, dia benar-benar ngeliatin sambil senyum gitu. Dan gue merasa itu bahwa ada solidaritas di situ, kemudian ada sportivitas di situ, bahwa ya gue happy-happy aja gitu, dan nggak yang nggak mau ngeliat lu berselebrasi dengan senang gitu ya. Tapi bukan cuma soal Peko merayakan kemenangan ya. Betul. Jadi kalau gue merasa juga solidaritas gitu, bener-bener dijunjung tinggi di sini, karena yang ada Alex Espargaro juga ya, selain dia ngebantuin Jorge Martin gitu ya di sprint race maupun di race-nya di minggu ini gitu. Kita lihat gimana memang kedekatan Alex Espargaro sama Jorge Martin gitu. Kalau misalkan tadi kita lihat Alex Espargaro bela-belain dia dari boxnya gitu, lari sampai ke Parfume untuk nyelamatin gitu ya, ngasih selamat si Jorge Martin gitu, sampai dia pelukan. Memang ada kedekatan tersendiri apa sih Bi gitu ya ketika kita melihat Jorge Martin dan juga Alex Espargaro? Itu pertanyaan gue nomor satu. Tapi kemudian gue melihat kalau misalkan di balapan kali ini gitu ya, tentunya ada teknis-teknis yang memang perlu dipikirin gitu ya sama timnya maupun dari pembalapnya juga, terutama adalah pemilihan ban gitu ya Bi. Nah ini menariknya Bi, kalau misalkan kita lihat dari semua para pembalap itu, semua pembalap Ducati gitu ya, kayak Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Alex Marquez, terus kemudian Marc Marquez juga, kemudian ada Marco Bezzecchi, itu benar-benar semuanya tim Ducati ini milih hard, ban depannya hard, kemudian ban belakangnya soft gitu ya. Dan sebagian besar itu ngikutin Jorge Martin, bukan ngikutin sih, tapi sama kayak Jorge Martin gitu ya, ban depannya hard, belakangnya medium gitu. Itu hampir semuanya dari pembalap-pembalap ada hard dan juga hard medium. Tapi khusus banget untuk yang pembalap Ducati ini, 5 pembalap Ducati itu pakai hard dan juga soft. Ini gue rasa pemilihan ban untuk Ducati gitu ya, ini udah tepat gitu, karena kita lihat bagaimana Marc Marquez dia bisa ngeber dari awal sampai akhir gitu. Apalagi Pecco Bagnaia itu udah nggak diraguin lagi. Dan kalau misalkan untuk Pecco Bagnaia sendiri, kemarin memang dia bilang gitu, ini adalah pemilihan ban yang benar-benar dia pilih sendiri untuk hard gitu ya. Kemudian dia juga merasa, karena dia kenapa pilih soft gitu, karena temperaturnya itu benar-benar dingin. Nah di yang tracknya si Catalunya ini, dan dia dia sempat tanya nih sama Luca Marini. Jadi si Pecco Bagnaia ini dia nanya sama Luca Marini, Marini lo pakai ban apa gitu, karena kan dia sempat ngelihat catatan waktunya Luca Marini itu cukup baik gitu di sesi kemarin di FP1 dan juga di practice gitu. Dan kemudian si Luca Marini bilang kalau misalkan dia pakai hard. Nah akhirnya itu yang membuat terinspirasi lah si Pecco Bagnaia ini untuk pakai yang hard gitu. Dan tadi juga ada komentar dari Marc Marquez nih di sesi wawancara gitu ya setelah balapan, si Marc Marquez bilang nih, ternyata dia mendengar gitu apa yang gue omongin. Jadi kalau tadi gue bilang, wah ini si Marc Marquez nggak mau ngebalap si Pecco Bagnaia nih, tapi ternyata Marc Marquez bilangnya gini, dia udah berusaha untuk mau ngebalap Pecco Bagnaia gitu, tapi ketika dia mau menyusul si Pecco Bagnaia, ternyata ban depannya itu kata dia kehilangan gripnya, atau kayak losing front dia bilang gitu. Jadi berkali-kali dia mencoba untuk deket ke Pecco Bagnaia, tapi dia berkali-kali juga kehilangan ban depannya. Maka dari itu dia nggak mau nge-push lagi. Tadi kita juga lihat ya, gapnya itu udah agak berjarak gitu ya di lap-lap terakhir. Sampai akhirnya dia juga bilang Pecco Bagnaia memang udah sangat-sangat cepat di balapan kali ini. Nah, kalau lu melihat seperti apa, Bi? Tadi ya, nomor satu itu bagaimana kedekatan dari Alex Espargaro dan juga Jorge Martin. Dan kedua, soal ban dan juga track. Oke, Din. Nah, si
Alex Espargaro sama Jorge Martin itu kenapa deket banget, karena selain mereka satu negara, ternyata mereka itu juga satu lingkungan gitu. Dari rumahnya sendiri kan mereka punya semacam villa gitu di kawasan Andorra, itu perbatasan antara Spanyol dan juga Perancis gitu ya, pegunungan, yang mana itu mereka tuh satu RT gitu loh bisa dibilang. Makanya si Alex Espargaro itu dibilang Pak RT itu karena memang di lingkungan tersebut, di kawasan villa tersebut itu para pembalap MotoGP itu tinggal bareng, mulai dari Alex Espargaro, Jorge Martin, ada Alex Rins, terus juga ada Juan Mir sama Fabio Quartararo. Nah, selain itu bukan cuma mereka tinggal bareng juga, tapi ternyata mereka sering latihan bareng, mulai dari latihan motoran, lalu juga balapan mobil track day gitu pakai Porsche sama Lamborghini punya masing-masing para pembalap. Suka latihan bareng, terus juga mereka sering sepedaan bareng, dan bahkan liburan di Bali pun pada saat lagi race di Mandalika dan juga di Australia, Alex Espargaro dan juga Jorge Martin itu sering banget janjian di Bali buat liburan bareng gitu. Dan bahkan ini terjadi juga di tahun 2023 dan juga 2022 lalu gitu. Jadi banyak hal yang memang membuat mereka dekat. Selain kebersamaan juga Jorge Martin tentu banyak banget belajar sama Alex Espargaro gitu sebagai seniornya, dan bahkan salah satu orang yang jadi penentu arah karir daripada Jorge Martin di tahun 2025 untuk memilih Aprilia adalah salah satunya karena Alex Espargaro. Alex Espargaro yang mendorong Jorge Martin untuk yaudah pindah ke Aprilia aja. Ini project yang cukup menjanjikan kok, walaupun masih dalam pengembangan. Tapi selama gue di sana, mungkin ya banyak hal-hal positif yang diambil, mulai dari komunikasi dengan teknisinya, komunikasi dengan para prinsipalnya, dan juga arah pengembangan dari Aprilia sendiri kan sejauh ini walaupun masih ada sejumlah masalah yang dihadapi sama Aprilia, seperti misalnya overheating pada mesin. Arah pengembangannya cukup positif gitu, nggak ada hal-hal lain yang bikin si Aprilia ini terlalu terbelakang gitu, seperti yang lagi dialami sama Honda ataupun sama Yamaha. Jadi ada hal-hal yang mungkin bisa memotivasi Jorge Martin untuk kemudian yaudah daripada gue di PHP-in sama Ducati, nggak dapat kursi di Ducati Lenovo, gue pindah ke Aprilia karena ada rekomendasi juga dari Alex Espargaro. Dan bahkan pada saat pengumuman kepada publik bahwa Jorge Martin sudah melakukan signing dengan Massimo Rivola untuk melakukan kontrak di Aprilia, itu yang mempersilahkan masuknya gimmicknya itu kan Alex Espargaro gitu. Jadi kalau misalnya kita ngeliat bahasa-bahasa politiknya, ini ada cawe-cawe yang dilakukan sama Alex Espargaro kepada Jorge Martin untuk yaudah lu masuk aja, dan gue mempersembahkan ini ke media sebagai bukti kalau lu masuk ke Aprilia juga atas pertimbangan dari seorang Alex Espargaro kepada Jorge Martin. Kira-kira itu sih hal yang membuat kenapa dua orang ini begitu dekat gitu, karena mereka satu negara, satu wilayah tempat tinggal, sering latihan bareng, udah kayak kakak adik, dan bahkan anak-anaknya Alex Espargaro, Mia sama Max juga begitu dekat sama Jorge Martin, jadi udah kayak sama omnya sendiri gitu. Jadi ya mereka udah kayak keluarga lah intinya kayak gitu. Nah, beralih ke pertanyaan soal ataupun analisa mengenai pemilihan ban di Catalunya ini, memang ini jadi salah satu hal yang paling krusial, karena benar tadi Sadrina bilang kalau di Catalunya suhu lagi dingin. Suhu rata-rata di sana tuh antara 12 sampai dengan 15 derajat Celcius, dan suhu treknya tuh di antara 15 derajat Celcius sampai dengan 20 derajat Celcius. Untuk bisa mendapatkan grip ban yang baik kan suhunya itu sebenarnya harus panas, baik itu dipanasin pakai warmer blanket yang kita lihat ada sarung ban itu diselimutin ke ban sebelum balapan kan biasa diangetin gitu ya, direbus, dikukus kayak gitu. Nah, itu juga belum terlalu optimal kalau misalnya suhu lintasannya juga ternyata di bawah 25 derajat Celcius, sehingga pemilihan ban ini menjadi hal yang penting banget, karena kalau misalnya suhu ban yang dipilih ini tidak mencapai suhu ideal, maka yang terjadi seperti yang dirasakan sama Pecco Bagnaia pada saat free practice kemarin, yang tiba-tiba ada Maverick Viñales lewat, nggak ada senggolan apapun, tahu-tahu dia jatuh padahal cuma ngerem sedikit gitu. Itu karena diakui sama Pecco Bagnaia suhunya belum optimal, sehingga pemilihan ban yang dilakukan oleh para pembalap Ducati seperti menggunakan hard dan juga soft, hard di bagian depan dan juga soft di bagian belakang, itu untuk menyeimbangkan. Nah, ban soft itu cenderung lebih cepat mateng atau lebih cepat panas. Dia diangetin dulu dan posisinya juga di belakang dekat sama pembuangan dari knalpot ataupun dari mesin, sehingga dia bisa mendapatkan suhu yang ideal gitu. Sedangkan kalau ban depan itu dia memanfaatkan panas dari piringan cakram rem dan juga dari gesekan dengan udara secara langsung, yang bikin
panasnya itu bertahap gitu. Jadi pada saat awal-awal mungkin dia belum dapat grip yang begitu optimal, tapi kalau udah mulai masuk tengah-tengah sampai di akhir dia akan dapat panas yang lebih optimal, sehingga kemungkinan untuk bisa mengalami low side segala macam itu sangat kecil, walaupun tetap ada potensinya. Jadi mungkin hal itulah yang dilakukan sama Ducati, apalagi Ducati itu punya kemampuan untuk bisa menyelaraskan antara suhu ban dengan kondisi motornya secara optimal, sehingga bisa dapat meracik dengan pas. Nah, bahkan Drin, di sesi praktis dan juga free practice kemarin, Jorge Martin ini menjadi satu-satunya pembalap yang melakukan banyak percobaan kombinasi ban, mulai dari hard medium soft, medium hard, dan itu dicobain semua. Ada data telemetrik yang menampilkan bahwa Jorge Martin ini menjadi satu-satunya pembalap yang mencoba seluruh kombinasi daripada ban yang akan dipakai pada saat sprint race maupun pada saat balapan utama. Nah, ini bisa jadi karena Jorge Martin benar-benar grogi, benar-benar dia ketakutan dengan pemilihan ban ini sendiri, takut salah segala macam, karena ban itu jadi penentu. Dan ini juga sering dikeluhkan sama beberapa pembalap, khususnya sama Pecco Bagnaia kan, soal pemilihan ban. Nah, hal inilah yang akhirnya menyerang Jorge Martin pada saat sesi practice dan juga free practice kemarin. Makanya Jorge Martin bilang sama timnya, gue pengen kombinasi ban yang banyak, gue coba di waktu yang sempit ini, mulai dari free practice dan juga practice, cuma 1 hari dia coba, dan akhirnya dia nemuin komposisi yang menurut dia enak, yaitu menggunakan hard dan juga dia menggunakan komposisi medium dan juga hard medium dan juga soft, tadi gue lupa, dan itu akhirnya bikin dia pede untuk terus melaju, walaupun dia nggak akan kehilangan optimalisasi pada saat pertengahan race sampai juga di akhir race balapan utama, tapi setidaknya dia bisa keluar dari masalah-masalah yang biasanya muncul pada saat start. Biasa kan kalau start segala macam tuh orang-orang tuh, pembalap-pembalap tuh pada ngumpul semua gitu kan. Nah, ketika dia punya grip yang bagus di awal, dia akan terbebas terlebih dahulu dari ancaman-ancaman kesalahan-kesalahan di awal. Dia punya gap yang bagus juga dari beberapa pembalap lainnya. Setelah dia dapat suhu ban yang optimal, dia bisa main aman dulu setidaknya sampai pertengahan balapan, dan sisanya dia hanya tinggal menjaga suhu ban ataupun tekanan ban dengan baik, sehingga dia bisa finish ya, walaupun nggak di depan-depan amat, ya setidaknya dia bisa finish dengan aman. Kira-kira gitu sih yang gue analisa ya, gitu. Iya, waktu kemarin juga setelah di sesi sprint race gitu ya, kan para pembalap kemudian dikumpulin di satu mobil gitu ya, dan mereka ngobrol bareng. Nah, si Pecco Bagnaia sama Jorge Martin juga ngomongin soal ban ini, dan kemudian si Jorge Martin nanya, Bagnaia lu pakai ban apa gitu. Si Bagnaia tetap ya, karena mungkin polos gitu ya, dia bilang pakai hard gitu. Dan tadi gue agak kaget sih ketika si Jorge Martin akhirnya juga ikut memilih ban hard gitu. Dan tadi bener katanya Albi, Jorge Martin tuh coba-coba banyak banget ban, dan itu juga diakui sama Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia gitu. Kalau misalkan Michelin gitu ya, ya ada yang nyebut Michelin juga karena dia dari bahasa Prancis gitu, menyediakan ban-ban yang banyak gitu ya, menyediakan pilihan ban yang banyak, dan itu juga akhirnya yang membuat Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez mengapresiasi gitu sih dari Michelin ini, karena nyediain bannya banyak. Dan yang mau gue bahas lagi nih, Bi, soal Marc Marquez sendiri khususnya, kan kita lihat nih sebenarnya Marc Marquez sudah bilang kalau misalkan di Catalunya ini bukan tracknya dia banget gitu ya. Dia nggak suka track ini dan bukan favoritnya. Dia pun berada di posisi ke atas gitu, teratas. Itu pun karena kemarin dibantuin sama Pecco Bagnaia gitu. Tapi gue melihatnya kali ini di race gitu ya. Balik lagi nih, kayaknya si Marc Marquez bener-bener bisa menguasai GP23 gitu, dibandingin dengan teman-temannya yang lain yang pakai GP23. Dan gue merasa ini kok Marc Marquez kayak pakai GP24 gitu ya, bisa hampir menyamai si Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin gitu ya. Ini memang superioritasnya si Marc Marquez atau seperti apa menurut Albi gitu. Terus udah gitu juga kalau kita lihat memang di 2024 kita masih bertanya-tanya gitu ya. Ketika si Marc Marquez pindah ke Ducati Lenovo di tahun 2025, dan isunya ini juga udah ada Monster Energy gitu ya, yang bakalan menjadi sponsor dari Marc Marquez gitu. Sementara kan kita tahu Marc Marquez mesti pakai Red Bull gitu kan. Nah,
informasinya seperti apa Bi untuk update sponsornya Marc Marquez ini, dan juga tadi menjawab pertanyaan gue ya, bagaimana performanya Marc Marquez, Abi melihat sejauh ini. Oke, nah terkait dengan performa Marc Marquez di tahun 2024 ini sebenarnya udah bisa diprediksi daripada saat kita pertama kali ngelihat Marc Marquez naik GP23 di tes pramusim setelah race Valencia tahun 2023 ya. Bisa dibilang itu 1 tahun yang lalu ya, nggak berasa 1 tahun yang lalu tuh di momen-momen sekarang ini setelah kita lihat Pecco Bagnaia di tahun lalu menang juara dunia 2023, itu kita lihat pertama kalinya Marc Marquez naik motor Ducati dan dia wajahnya juga sumringah, mencatatkan hasil yang bagus. Dia juga bisa langsung adaptasi sama GP23, bahkan adaptasinya itu bisa langsung dirasakan dan dilakukan pada saat pertama kali naik di atas GP23. Nah, itulah kenapa pada saat di race tahun 2024, mulai dari sprint race, main race dari Qatar sampai di Catalunya seri terakhir ini, Marc Marquez itu jadi satu-satunya pengguna GP23 yang berada di urutan terdepan dan bahkan jadi juara 3, ngalahin GP24 yang dipakai Enea Bastianini dan juga dipakai Frankie Morbidelli, dan bahkan GP23 lainnya yang dipakai sama para pembalap tim satelit Ducati lainnya. Nah, jadi gue bisa melihat bahwa emang Marc Marquez itu punya talenta yang bagus, muscle memory-nya juga bisa cepat beradaptasi ya, karena banyak banget exercise yang dilakukan sama Marc Marquez ya kan, mulai dari latihan fisik, lalu juga dia udah menjalani banyak operasi, dia juga latihan pada saat masa penyembuhan tuh pakai berbagai macam motor, mulai motor trail, motor Honda CBR 600 RR di sirkuit Jerez waktu itu, terus juga naik level ke Honda 1000 cc, terus akhirnya naik ke Ducati, di Ducati juga naik Panigale V4R, naik Ducati Panigale V4, sehingga banyak banget motor-motor yang dia coba dengan beragam spesifikasi mesin dan juga konfigurasi, sehingga dia secara muscle memory itu bisa menyesuaikan dengan motor apapun dalam waktu singkat, yaitu talenta lah yang dimiliki sama Marc Marquez, sehingga ya nggak bisa dipungkiri dia bawa motor GP23 tapi mirip dengan motor GP24. Nah, bahkan informasi yang diterima dari Michel Pirro yang merupakan test rider daripada Ducati, bahwa nanti di saat tes pramusim yang akan dilakukan pada hari Selasa besok tanggal 19 November 2024, sebelum nantinya Marc Marquez ini nyobain GP25, dia bakalan dikasih cicip dulu GP24 selama beberapa putaran ataupun beberapa jam, karena kan sesinya itu lebih kurang dilakukan selama lebih kurang 7 jam. Kalau di waktu Indonesia Barat itu mulai dari jam 4 sore sampai jam 11 malam, dan itu akan uji cobakan dulu nih GP24 sama Marc Marquez supaya dia bisa nantinya memberikan testimoni perbedaan GP23 ke GP24 itu seperti apa. Nah, setelah dia puas naik GP24 dan udah bisa ngadaptasi dan juga bisa menganalisa motornya seperti apa, barulah nanti dia akan dibekelin motor GP25. Nah, dari sini dia akan bisa merasakan lompatan yang begitu jauh antara GP23 ke GP25 setelahnya menggunakan GP24 itu. Nah, gue sih berharap akan ada banyak hal-hal baru ataupun impresi-impresi yang dirasakan sama Marc Marquez, dan itu bisa kita tangkap dari ekspresi wajahnya nanti gitu. Sama seperti waktu 2023 ketika Marc Marquez pertama kali nyobain GP23 kan dia kayak nyengir kayak gitu kan. Nah, ekspresi kayak gitu yang bener-bener mungkin dikangenin sama fansnya Marc Marquez ataupun para penikmat MotoGP ini kayak kita, ketika nantinya dia nyobain motor baru yang mana ini motornya adalah motor yang sama seperti yang digunakan oleh Pecco Bagnaia dan juga Fabio Di Giannantonio di tahun 2025. Nah, kan orang banyak banget tuh yang bilang Marc Marquez pakai GP23 aja bisa tuh ngasepin GP24-nya Pecco ataupun Martin ataupun Enea Bastianini. Nah, tinggal kita buktikan aja apakah omongan-omongan seperti itu bisa terrealisasi. Ya, kalau gue sih percaya itu akan terrealisasi gitu. Secara Marc Marquez tadi yang gue udah bilang, muscle memory-nya tuh cepat banget adaptasi sama berbagai macam jenis motor dan juga konfigurasinya gitu. Jadi ya tinggal dilihat aja di tahun 2025 nanti kiprahnya Marc Marquez seperti apa. Ini bisa terlihat daripada tes pramusim yang akan dijalani pada hari Selasa besok. Nah, hal ini juga yang akan
memberangkatkan gue untuk bisa memprediksi bahwa decider MotoGP tahun 2025 mendatang ini akan dilakukan oleh dua pembalap Ducati sendiri nih, Drin, antara Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez. Ini kalau misalnya peta daripada kekuatan timnya masih sama seperti tahun 2024 ini ya, karena kan diprediksi sampai tahun 2026 pergerakan ataupun perkembangan motor-motor yang dilakukan hanya ya mirip-mirip lah antara 2024 ini dengan 2025 dan juga 2026, kecuali nanti di tahun 2027 yang semuanya udah berubah total. Jadi gue memprediksi bahwa kekuatan yang akan terbesar akan dimiliki Ducati. Perebutan gelar juara dunia akan dilakukan oleh Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez sendiri. Nah terus apa namanya? Tadi yang selanjutnya apa, Din? Gue lupa ya. Oh iya, nah terkait juga dengan kepindahan daripada Marc Marquez ke Ducati Lenovo ini kan juga jadi banyak banget pertanyaan bagaimana dengan sponsorship yang ternyata belum selesai sampai sekarang gitu. Tapi satu-satu nih udah mulai dimunculkan. Gue nggak tahu selain Monster Energy apakah brand-brand lain seperti Oakley lalu juga Carrera dan segala macam ini akan lepas dan juga mengikat sama Marc Marquez atau enggak. Tapi gue melihat bahwa dari awal, walaupun Marc Marquez ini berangkat dari awal karirnya disponsorin sama Red Bull, dan bahkan Red Bull juga yang menyokong tanda kutip penghasilan Marc Marquez selama di Gresini, karena memang Gresini tidak menggaji katanya gitu kan. Tapi Marc Marquez dapat penghasilan dari Red Bull ini. Nah, kenapa pada akhirnya Marc Marquez ini mengalah dan juga mengikuti Monster Energy? Karena mungkin klausul-klausul dalam kontrak yang dimiliki oleh Ducati ini jauh lebih bernilai dibandingkan dengan klausul kontrak yang dimiliki oleh Marc Marquez juga dengan Red Bull, sehingga yang namanya bisnis tentu berbicara keuntungan gitu. Nah, ada kemungkinan Monster Energy ini akan memberikan supply yang lebih besar kepada Ducati kalau misalnya Marc Marquez mau menggunakan brand ini untuk menempel pada dirinya, karena kan nggak mungkin gitu kayak Pecco Bagnaia pakai Monster Energy terus di motornya gitu kan, di Jorge Martin pakai Red Bull gitu, kayak kurang nyambung aja. Walaupun ada beberapa tim yang memang beda sponsor seperti misalnya di LCR ada Idemitsu dan juga Castrol, tapi kan itu memang ada klausul-klausul tertentu. Nah, mungkin Red Bull juga nggak kehilangan pembalap besar begitu aja, karena kan ada kepindahan daripada Maverick Viñales dari Aprilia pindah ke Tech 3 KTM, lalu juga ada Enea Bastian ini yang tadinya pakai Monster Energy di motor Ducati pindah ke KTM, otomatis dia pakai Red Bull juga, sehingga ya udah dua-duanya punya nilai tawaran yang juga oke kok kalau misalnya gue sponsorin dua orang ini gitu, ngelepas Marc Marquez nggak apa-apa deh gitu. Jadi ya gue melihat ini salah satu bentuk win-win solution yang mungkin akhirnya dipilih sama Ducati dan juga Marc Marquez untuk kemudian akhirnya kita bisa ngeliat Marc Marquez pakai logo cakaran Monster 3 itu di bajunya, di helmnya, atau di motornya nanti. Gitu sih, Drin. Nah, kalau gue melihatnya untuk secara keseluruhan, dari tahun ini untuk 2024 untuk Marc Marquez adalah dia ternyata mengambil hikmahnya gitu ya. Dia berterima kasih kepada tim Gresini yang akhirnya mau menerima dia gitu ya di Ducati, dan dia merasa kalau misalkan dia nggak pindah dari Honda ke Gresini ke Ducati gitu ya, mungkin dia udah mengumumkan pengumuman pensiunnya si Marc Marquez gitu. Makanya dia berterima kasih, dia akhirnya merasakan bahwa oh ternyata ketika dia berada di tim satelit, adrenalin balapannya, motorsportnya itu benar-benar terasa katanya si Marc Marquez kayak gitu, Bi. Kita setelah dari Marc Marquez kita akan ke informasi atau isu lainnya. Nih, kayak misalkan tadi ada isu kayak misalkan Carmelo Ezpeleta, CEO-nya Dorna Sport gitu ya, bakal diganti nih katanya oleh Liberty Media, dan juga ada logo MotoGP yang baru. Nah, kalau Albi punya informasinya seperti apa, Bi? Oke, jujur gue belum mendapatkan informasi tersebut gitu ya. Carmelo Ezpeleta mungkin kalaupun mau diganti mungkin karena faktor usia juga kali, kan katanya udah sepuh banget gitu. Mungkin kalaupun diganti ini anaknya yang harusnya naik, yaitu Carlos Ezpeleta gitu. Tapi gue belum dapat informasi yang jelas seperti apa. Apakah nanti ada orang Liberty Media yang memang akan handle secara langsung ke Dorna sendiri, karena kan memang sudah diakuisisi gitu ya, dan sahamnya daripada Liberty ini lebih mayoritas, sehingga ya keputusan untuk manajerial nantinya benar-benar berada di tangan
tangannya Liberty. Tapi ya gue sih berharap ketika nanti misalnya Dorna Sport ini dipegang sama selain Carmelo Ezpeleta, dia bisa menampilkan apa ya, gimmick-gimmick ataupun acara-acara yang mungkin sesuai sama nuansa MotoGP itu sendiri. Kan kalau misalnya kita lihat Formula One tuh Amerika banget gitu ya, dilengkapi dengan party-party yang benar-benar grande gitu. Nah, karena MotoGP ini memang dari dulu dihandle sama Eropa, khususnya sama Inggris, terus juga beralih ke Spanyol yang mana punya karakter khas Latin gitu, mungkin akan ada pendekatan-pendekatan yang mungkin cocok dengan gaya Latina sendiri. Seperti misalkan kemarin Marc Marquez sudah mulai sering di apa namanya, show off kan untuk banyak joget-joget khas Latin kayak gitu. Nah, mungkin ada pendekatan-pendekatan yang seperti itu akan dilakukan sama Liberty sendiri. Ya, gue berharapnya ada hal-hal positif, dan gue sih pengennya ketika nanti memang manajerialnya secara langsung ditangani sama Liberty, ada tayangan-tayangan yang mungkin di luar balapan yang bisa kita saksikan, kayak misalnya kita menyaksikan Drive to Survive di Netflix, yang mana itu bikin dokumenter sepanjang musim dari para pembalap-pembalap, lalu juga prinsipal-prinsipalnya, sehingga kita bisa lebih kenal dengan para pembalapnya seperti apa, baik itu karakternya, lalu juga ambisinya seperti apa. Kita juga kenal sama para prinsipal-prinsipalnya, dan drama-drama yang memang terjadi di belakang aksi-aksi balapnya gitu. Nah, gue berharap itu mulai dimainkan sehingga ketika balapan itu lagi libur, misalnya karena ada jeda waktu, kita bisa nonton dokumenter-dokumenter kayak misalnya Drive to Survive, mungkin Ride to Survive MotoGP dinamain kayak gitu. Nah, terkait logo baru juga gue mendapatkan informasi, logonya sih sederhana tapi modern, dan kalau misalnya kita ngeliat sekarang kan logo MotoGP itu masih ada checker flag-nya gitu ya, bener-bener legendary MotoGP trademark banget yang udah ada dari tahun 1960-an mungkin ya, dipakai gitu, hanya dimodernisasi dari font-fontnya aja. Nah, logonya tuh cuman tulisan M, Moto, terus GP gitu. Nah, huruf M-nya ini juga ternyata mirip sama logo M-nya daripada Formula One Manager. Jadi ada apa namanya, aplikasi dan juga game untuk Formula One yang mana namanya Formula One Manager. Nah, huruf M-nya dari huruf Manager itu persis banget sama huruf M-nya MotoGP yang logo baru. Nah, ini mengindikasikan bahwa ketika logo baru ini launching, ini adalah sebuah bentuk daripada Liberty benar-benar sudah masuk ke wilayahnya Dorna Sport dan akan mulai mengelola itu semua ke depannya, entah secara masif dirubah total atau perlahan-lahan untuk menyesuaikan dengan pasar dari MotoGP sendiri. Karena kan MotoGP itu sekarang kalau misalnya kita lihat siklusnya naik turun ya, dari segi penonton, terus juga dari tempatnya juga banyak banget yang cancel. Dari total 23 race tahun ini aja jadi cuma 20 race gitu, karena ada India, Kazakhstan, sama satu lagi gue lupa yang juga mengundurkan diri, sehingga hal-hal kayak gini sebenarnya nggak perlu terjadi lagi di tahun-tahun mendatang, sehingga keberadaan Liberty mudah-mudahan memberikan dampak positif buat Dorna Sport dan juga MotoGP ke depannya. Gitu sih, Din, kira-kira. Kalau yang gue dapat informasinya dari Motor Passion Moto, tapi ini masih harus dikonfirmasi juga ya. Maksudnya kita belum tahu, ini hanya isu gitu, belum terkonfirmasi sama Dorna Sport dan juga Liberty Media. Kalau ini dibilang kalau misalkan CEO Carmelo Ezpeleta ini bakal diganti sama Liberty F1 CEO Stefano Domenicali gitu, former Ferrari F1 boss dan juga Lamborghini CEO gitu Di. Tapi ya balik lagi ya, tadi kita belum tahu, kita belum terkonfirmasi informasi ini masih isu yang berkembang gitu. Dan kalau soal logo gitu, gue logo M itu kenyataan gue sama logonya motornya Valentino Rossi waktu dulu, Movistar gitu ya, M-nya Movistar. Terus kalau logo yang bendera MotoGP itu memang legenda banget, itu ikonik banget menurut gue. Sayang juga sih ketika diganti sama logo baru, karena itu sudah itu banget, ikonik banget gitu ya. Lekat puluhan tahun ya. Itu MotoGP ya ada bendera checker flag itu gitu. Dan waktu dulu fun fact-nya bagi gue adalah waktu SMP, ketika gue SMP udah nonton MotoGP gitu ya. Terus udah gitu ketika lagi iseng gitu ya di kelas, gue pakai binder, waktu dulu ada binder, ada file gitu. Pas lagi iseng-iseng. Bukan berat binder ya? Bukan, file itu kan. Binder file gitu. Jadi
waktu Islam, waktu di kelas gitu ya, gue bener-bener gambar yang logonya MotoGP itu gitu, pakai MotoGP. kotak-kotak terus diwarnain pakai warna hitam putih gitu kan. Itu ya memori sih ya gitu. Terus Bi, nah berarti setelah balapan itu apakah nanti kan kita hari Selasa ya, hari Selasa ini ada tes pramusim gitu. Terus kemudian ada apa lagi Bi? Setelah dari balapan ini, kemudian sampai akhir menjelang di tahun 2025. Oke, sebenarnya MotoGP udah mulai ngerilis nih tentang schedule-schedule yang akan dilakukan pada saat balapan MotoGP 2024 ini habis dan transisi menuju ke balapan MotoGP musim 2025. Nah, untuk sehari ini sendiri nih, Drin, setelah balapan kan akan ada MotoGP World, di mana itu akan dilakukan malam hari waktu Barcelona. Nah, terus juga hari Selasa besok, sehari setelah 2 hari setelah balapan ini selesai, mereka kan hari Senin istirahat. Nah, hari Selasa mereka udah mulai rombak tim, rombak garasi dan sebagainya macam, kayak misalnya Pramac ke Yamaha, lalu juga Jorge Martin ke Aprilia, Enea Bastianini ini dari Ducati ke KTM. Mereka semua akan melakukan tes pramusim yang akan digelar selama lebih kurang 7 jam pada hari Selasa besok tanggal 19 November 2024. Jadi kalau nggak salah itu mereka gelar dari jam 9 pagi sampai dengan sore hari, atau dari siang hari sampai menuju ke waktu maghrib gitu ya biasanya. Nah, di sini bakalan kita lihat motor-motor baru yang bakal dipakai sama pembalap-pembalap di tahun 2025. Nah, walaupun nantinya Jorge Martin ini bakal jadi salah satu sorotan karena dia menyandang gelar juara dunia terus pindah ke Aprilia, tapi kayaknya garasi paling rame buat disorot tetap garasinya Marc Marquez ya, Din. Nah, gue penasaran banget, mungkin para wartawan tetap akan menjadikan Marc Marquez sebagai salah satu daya tarik gitu ya, karena kan ini juga statusnya kepindahan gitu dari tim satelit Ducati, dari GP23 lompat ke GP25, walaupun nantinya akan ada tes menggunakan GP24 dulu. Jadi mungkin Marc Marquez, Jorge Martin bakal jadi salah satu orang-orang yang cukup banyak disorot sama media pada saat sesi tes pramusim nanti. Dan ini memang lumrah ya dilakukan setiap tahun setelah balapan terakhir dilakukan. Biasanya tesnya kan di Valencia, tapi karena memang tesnya ini di Barcelona, karena balapan terakhir di Barcelona, maka ya mau tidak mau juga dilakukan di Barcelona. Nah, terus nanti mulai tanggal 31 Januari sampai 2 Februari 2025 akan ada Sepang Shakedown. Ini pertama kalinya para pembalap ini mulai masuk waktu-waktu kerja lagi untuk menyiapkan diri mereka menyambut gelaran MotoGP 2025. Nah, Shakedown ini digelar selama 3 hari, terus juga habis itu langsung disambung ke Sepang Test di tanggal 5 sampai dengan 7 Februari 2025. Nah, di sini mulai kayak uji coba kayak apa ya, elektronik, lalu juga penyesuaian ban segala macam ini mulai dioptimalkan. Nah, terus di Buriram Test juga dilanjutkan di tanggal 12 sampai dengan 13 Februari, atau bisa dibilang nih 1 pekan sebelum pembukaan MotoGP 2025 di Buriram juga, karena kan ada rotasi gitu. Buriram Thailand akan jadi seri pembuka di tanggal 28 Februari sampai dengan 2 Maret 2025. Nah, rotasi-rotasi sirkuit ini memang dilakukan supaya ada pemerataan secara ekonomi gitu. Jadi yang sebelumnya kawasan Asia Tenggara dan juga Pasifik ini dibarengin, Eropa juga dibarengin, Amerika dibarengin, yang awalnya buat menciptakan efisiensi dan juga efektivitas waktu, tapi ternyata berpengaruh kepada jumlah penonton. Jadi kayak penonton itu harus spending uang yang cukup banyak dalam waktu berdekatan kalau misalnya mereka mau nonton di area yang wilayahnya berdekatan gitu. Nah, nanti Asia Tenggara kan dibuka dulu sama Thailand, lalu di akhir tahun ketemu lagi sama Malaysia dan juga Indonesia. Jadi ketika orang habis nonton di Thailand mau nonton di Malaysia atau Indonesia, mereka ada spare waktu dulu nih buat nabung lah istilahnya, supaya mereka bisa nonton di 2 tempat ataupun di 3 tempat ini. Jadi alasan pembagian ataupun rotasi gelaran MotoGP di tahun 2025 ini akan ada sejumlah penyesuaian-penyesuaian yang cukup random, sehingga harus terbiasa. Yang biasa kita nonton waktunya runut kayak dini hari, terus pagi, sore, ini akan acak kayak gitu. Jadi siapin aja fisik kita juga sebagai penonton MotoGP. Kalau tiba-tiba, minggu depan jam 1 malam, minggu depan nontonnya jam 3 sore, jam 8 malam, kayak gitu-gitu. Siapin diri aja. Nah, kira-kira itu sih, Drin, yang akan kita hadapi mulai di akhir musim 2024 ini sampai ke nantinya tahun 2025 mendatang. Gitu sih. Ngebahas untuk seri MotoGP final 2024 ini, dan mudah-mudahan
untuk Sobat After Race gitu ya, informasi dari gue dan juga Albi bermanfaat gitu ya. Dan kita akan nantikan lagi After Race bakal hadir gitu ya setelah tes pramusim 2025, dan juga kita akan ngeliat bagaimana sih ekspresinya Marc Marquez ketika dia menunggangi pertama kalinya GP25 gitu, Bi. Oke, Sobat After Race, itu dulu hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Bye-bye. Bye, see you. Thank you yang udah nonton.